Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FF Osaka, Ilmu Nuansa Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, eksposisi Yakobus 5 yang akan dibawakan oleh hambanya, Bapak Pendeta Daniel Leonufna dari Jakarta. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan, semua sehat-sehat baik-baik saja, dan saya bersyukur bahwa dalam beberapa waktu lalu saya berada di Maluku dan baru tiba di Jakarta sekitar 1 minggu. Dan puji nama Tuhan, waktu berangkat ke sana itu lagi angin timur dan hampir kapal-kapal kami juga hampir karam karena mesin sempat mati di tengah laut dan sudah panik semua, tetapi Tuhan begitu luar biasa. Dia menuntun kami, mesin kembali hidup dan perjalanan berlanjut sampai acara kongres gereja selesai dan saya kembali dengan selamat. 2 minggu lebih saya di sana dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Puji nama Tuhan, dari tema yang diberikan oleh Ibu Ayu untuk dibawakan dalam sharing firman Tuhan di FWF Osaka tentang eksposisi Yakobus pasal 5. Ada 3 perikop dalam Yakobus pasal 5 ini. Sebelumnya saya bacakan untuk kita semua agar kita bisa melihat semua rangkaian satu persatu. Yakobus pasal 5 itu yang pertama itu ada perikop tentang peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang kamu hai orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada bagian pertama ini Yakobus memberikan peringatan kepada orang-orang kaya. Tetapi sebelumnya kita akan melihat bahwa yang jadi satu pemahaman buat kita semua bahwa Yakobus ini bukan hanya satu nama, tapi ada 3 nama Yakobus di situ. Dan perkiraan penulisnya ini itu mendekati kepada Yakobus saudara Yesus, ya, Yakobus saudara Yesus. Nah, pada awalnya Yakobus ini juga tidak percaya kepada Yesus Kristus, ya, dia tidak percaya, dan itu juga kita mengalami dalam pelayanan kita. Kadang-kadang saudara terdekat kita juga tidak percaya dengan kita karena mungkin sehari-harinya dia tahu siapa kita, mana mungkin seperti itu, ya. Nah, kita lihat dalam Matius 13 ayat 55, ini hanya pengantar saja. Matius 13 ayat 55 kita lihat bahwa di situ ada dia tertulis, bukankah ia ini anak tukang kayu, bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas. Nah, itu ada konfirmasi tentang Yakobus ini, ya. Jadi kita harus dapatkan gambaran dulu. Kemudian Galatia 1 ayat yang ke-19. Kalau kita lihat sama-sama di situ Galatia 1 ayat yang ke-19. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus saudara Tuhan Yesus. Dan kita melihat bahwa latar belakang atau tujuan penulisan kepada siapa Yakobus ini menuliskan surat Yakobus ini adalah terkonfirmasi dalam Yakobus pasal pertama ayat pertama dikatakan bahwa
Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Satu hal yang sangat luar biasa bahwa ada kepedulian kepada orang-orang Yahudi Kristen di perantauan. Dan saya membayangkan ketika kemarin saya pulang ke kampung, jarak pelayaran dari kota Ambon, ke tempat saya itu sekitar 1,5 jam. Pelayaran itu sudah diombang-ambingkan sangat luar biasa oleh eh, angin timur yang sangat kencang, ya, angin timur yang sangat kencang, dan eh, itu juga dengan kapal cepat yang canggih, kapal cepat yang mesinnya sangat luar biasa, ya, sangat cepat sekali. Dan saya bisa membayangkan kalau umpamanya pada masa itu pemberita-pemberita, rasul-rasul itu sangat terbatas kuantitas, jumlahnya sangat sedikit. Sehingga satu-satu cara yang efektif adalah mengirim surat kepada mereka, memberi eh, penguatan kepada mereka yang berada di rantau, ya, orang-orang Kristen Yahudi yang berada di rantau, kepada kedua belas suku Israel yang berada di rantau. Dan ini satu kepedulian, ya, dan ini menunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak boleh eksklusif, tidak harus kita sendiri selamat lalu cukup sebatas di kita saja. Kita harus punya kepedulian. Adakah kita berpikir bahwa siapa yang belum mendengarkan, siapa yang belum terlayani, siapa yang belum mendapatkan kabar sukacita itu. Nah, ini tentu harus ada dalam hati setiap anak Tuhan. Dan sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang dialami oleh Yesus juga itu dialami oleh kita-kita juga, ya. Kita menjadi pelayan Tuhan, bertobat, kita menjadi seorang hamba Tuhan, tapi kadang-kadang tantangan itu berasal dari dalam sendiri yang tidak mempercayai kita. Tetapi pada akhirnya ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Yakobus ini menjadi percaya dan dia juga ikut memperkuat, ya, pekabaran Injil atau kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, peringatan kepada orang kaya ini kita tidak bisa mengeneralisir semua orang kaya, ya. Nah, tentu orang kaya yang dimaksud ini adalah orang kaya yang memang tidak berada dalam kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita ingat cerita Lazarus dan seorang yang kaya, nah itu adalah satu contoh bagaimana kekayaan itu tidak dimanfaatkan dengan baik untuk sesama. Sebab inti dari pemberitaan firman Tuhan itu kasihilah, ya, Tuhan Allahmu dan sesamamu. Itu hukum yang harus kita jalankan. Inti daripada semua kitab-kitab nabi dan para rasul. Nah, ini peringatan kepada orang-orang kaya yang mempergunakan kekayaannya secara sembarangan dan tidak bermanfaat dan tidak membuat mereka peduli. Mereka ingat akan dirinya sendiri, berfoya-foya dan lain-lain. Nah, di sini diperingatkan bahwa kekayaan yang kita kumpulkan sehebat apapun satu ketika itu kan akan hancur lebur, akan binasa, akan habis, ya. Pada ayat yang kedua dikatakan kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan oleh ngengat. Apapun yang di dunia ini ada batas waktunya. Ada batas waktunya. Dan tidak akan memiliki kekekalan, keabadian. Nah, emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Nah, emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian. Sehingga ini juga, ya, apapun yang kita dapat, kekayaan yang kita dapat itu harus kita pergunakan karena itu akan menjadi satu kesaksian, ya, yang memberatkan kita ketika itu tidak kita pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sesungguhnya Tuhan menciptakan apapun yang kita nikmati hari ini, yang ada di tangan kita, yang kita miliki, semua itu dikembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Sama seperti seorang Abraham yang mempergunakan kekayaannya untuk melaksanakan misi Tuhan atas dirinya. Tuhan perintahkan dia pergi dan dia pergi. Dengan kekayaan yang ada dia pergunakan bagaimana untuk mewujudkan rencana Tuhan di dalam diri dia. Nah, seharusnya itulah yang dimaksud oleh Yakobus kepada orang-orang kaya.
Bukan berarti kita tidak boleh kaya. Boleh, orang Kristen, ya, orang yang percaya Tuhan harus kaya, tetapi apa yang kamu gunakan dengan kekayaanmu itu? Apa yang harus dilakukan dengan kekayaan yang kita miliki? Itu yang menjadi penting dalam penekanan ini. Nah, pada bagian berikut, ayat yang keempat, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Nah, ini peringatan kepada para pemilik usaha, ya. Peringatan kepada pemilik usaha yang memperlakukan para pekerjanya dengan semena-mena. Dan ini sampai hari ini masih menjadi perjuangan, ya. Dan kita kenal kalau setiap tanggal 1 Mei, kalau nggak salah ya, itu May Day, itu hari buruh. Dan mereka masih teriak-teriak terus, ya. Pemerintah juga berada dalam dilema. Satu sisi, kalau upah buruh yang murah itu akan meningkatkan iklim investasi di dalam negeri, karena salah satu komponen yang akan diperhitungkan oleh investor itu upah buruh yang murah. Di sisi lain, ya kan, di sisi lain upah buruh yang murah itu juga tidak bisa memenuhi standar kualitas hidup para pekerjanya. Dan ini masih terus menjadi satu hal yang diperjuangkan sampai hari ini. Dan setiap bulan Mei itu pasti ada demo buruh, demo buruh, demo buruh, dan seterusnya. Nah, ini menjadi satu hal yang menjadi peringatan bagi kita. Sesungguhnya orang-orang yang bekerja kepada kita juga itu adalah bagian yang menopang kehidupan kita. Yang tidak boleh kita melihat kepada apa yang mereka kerjakan, status sosial mereka, tetapi kita melihat kepada bagaimana mereka itu memberi kontribusi bagi kita. Tanpa seorang yang rendah dalam satu pekerjaan, di dalam kehidupan kita, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa orang yang memasak buat kita, orang yang menyapu mungkin halaman kita, dalam rumah kita, mungkin pekerjaan kita yang lain juga akan terganjal. Sehingga ini menjadi peringatan buat kita, ya. Jangan sampai kita menahan upah mereka ataupun kita mempermainkan mereka dengan penghasilan yang mereka terima. Nah, ayat yang kelima dikatakan, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Ini bicara tentang kekuasaan dan bagaimana dengan kekayaan yang ada itu, dengan uang yang berkelebihan yang kita pegang, ya itu bisa membuat kita bisa salah gunakan, berfoya-foya dan memuaskan diri kita. Ada beberapa orang-orang ternama yang juga mereka tidak mewariskan kekayaan itu kepada anaknya. Ya, kalau kita baca dalam cerita-cerita yang kita sering lihat di media sosial dan lain-lain, bagaimana seorang Jackie Chan dia tidak memberikan warisan itu kepada anak-anaknya, dan kalau yang saya dengar dia bahkan menghibahkan kepada yayasan amal atau sejenisnya lah, seperti itu. Karena memang dia melihat anak-anaknya hidup di dalam satu situasi yang salah. Ya, ada yang sampai terlibat narkoba dan sebagainya. Sehingga dia kalau menyerahkan harta yang segitu banyak di tangan yang salah, dia akan menghancurkan anaknya sendiri. Betul. Ya, kita ini kalau secara naluri kemanusiaan, begitu ada kelebihan harta di tangan, kita bisa mulai berpikir yang macam-macam. Cenderungan manusia itu untuk menyenangkan, memuaskan dirinya. Nah, itulah sebabnya saya pernah peringatkan ada anak-anak muda, saya bilang, dalam hal kalian akan memasuki rumah tangga dan bahkan sudah masuki rumah tangga muda, harus transparan masalah uang. Sebab uang itu bisa menjadi satu sumber atau pemicu kejahatan-kejahatan yang lain. Bisa saja. Apalagi kita laki-laki, ya. Tapi nggak di sini, ya. Di Osaka nggak ada kayaknya. Ya, kalau uang sudah lebih di tangan itu sudah pasti kemana-mana. Lari kemana. Menyenangkan diri dan lain-lain dan lain-lain. Dipergunakan dalam hal yang salah. Nah, ini peringatan kepada orang kaya. Bahwa kita, anak-anak Tuhan, ya harus menikmati berkat Tuhan. Harus bekerja keras. Harus punya harapan, harus punya motivasi untuk bagaimana perbaikan hidup, kualitas hidup secara jasmani juga. Itu penting. Tetapi jangan sampai kekayaan itu membuat bahwa dengan kekayaan itu Tuhan ingin kita mewujudkan rencana Tuhan di dalam diri kita. Kekayaan atau harta itu hanya alat.
tetapi tujuan kita adalah kehidupan yang kekal. Dan itu jangan sampai terlupakan oleh kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian yang kedua, yaitu bersabar dalam penderitaan. Ya, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Yang berikut ini bicara tentang ketekunan yang mendatangkan satu ganjaran yang luar biasa daripada Tuhan. Dan bahkan Yakobus memberikan contoh seorang Ayub yang betul-betul dia bertekun dan bertahan dalam prinsip-prinsip yang benar di hadapan Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan memberikan upah, memberikan buah, memberikan ganjaran atas kesetiaannya, atas ketekunannya, atas militansinya mempertahankan imannya, percayanya kepada Tuhan. Nah, ini satu contoh yang luar biasa. Kita semua ingin bahwa kita meninggalkan sesuatu yang berharga bagi generasi kita, sehingga kita akan dikenang bahwa kita punya orang tua yang sangat luar biasa dan tidak memberikan satu legasi atau warisan yang tidak baik. Nah, warisan yang terbaik itu sebetulnya contoh yang nanti akan diceritakan dari generasi ke generasi. Seorang tua, ya pada akhirnya dia akan berakhir hidupnya, dan tentu hal yang sangat berharga yang dia tinggalkan itu adalah teladan. Karena harta itu juga bisa habis sebentar saja. Tetapi kalau cerita yang sangat luar biasa tentang seseorang dalam praktek hidupnya, itu akan terus membawa nama harum kepada generasi-generasi selanjutnya. Dan itu harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita berpikir bahwa meninggalkan harta benda yang banyak itu sudah segalanya. Betul, itu tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa keluarga kita terpelihara. Tetapi yang benar adalah itu disertai juga dengan keteladanan, dengan contoh yang baik. Jangan sampai kita meninggalkan cerita-cerita, waduh, ini bapak dulu ini kacau begini, 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 begini. Nanti turun ke cucunya, waduh dulu kakek kacau begini, begini, begini. Turun lagi sampai ke cicitnya, kacau lagi, dan kacau lagi. Nah, tentu kita ingin meninggalkan satu legacy yang baik, satu predikat, satu prestise yang baik kepada generasi kita selanjutnya. Nah, bahwa orang yang bersabar, ya seperti petani yang menantikan hasil yang berharga, dia dalam proses dia menuju kepada penuaian hasilnya, tentu dia ada harga yang harus dia bayar. Dia harus menyiramnya, menyiangi rumput, dan lain-lain sebagainya. Petani diambil ini sebagai contoh untuk menunjukkan bahwa tidak untuk mendapatkan sebuah hasil yang baik, hasil yang luar biasa, itu ada proses yang harus kita ikuti. Harus ada kerja keras yang kita lakukan. Harus ada tahapan-tahapan yang kita ikuti. Dan kita menuju kepada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Nah, harus bersabar ya sampai satu ketika Tuhan datang. Nah, ini tentu tidak mudah karena dalam perjalanan banyak ranjau-ranjau yang bisa menjatuhkan kita. Tetapi ya ditegaskan dalam Yakobus bahwa kalau kita bisa bertekun seperti Ayub, bisa punya ketekunan yang seperti itu, maka apa yang diberikan Tuhan kepada Ayub itu sangat luar biasa. Berkali-kali lipat Tuhan balaskan dalam kehidupannya karena ketekunannya. Dan kita tidak usah takut karena anak-anak Tuhan yang betul-betul mempertahankan prinsipnya itu betul-betul dipelihara Tuhan. Dan saya sendiri mengalami. Saya sempat tergoda juga dalam satu transaksi. Ada orang datang kepada saya untuk menawarkan kerjasama dengan menggunakan organisasi gereja untuk mendatangkan dana-dana yang tidak jelas, yang memang itu juga bisa berbahaya
ya bagi diri saya, karena tentu dengan uang yang sangat banyak itu saya bisa salah juga. Dan puji Tuhan ada hamba Tuhan yang menegur, jangan pakai organ, jangan kotori, karena kita tidak tahu apakah itu uang hasil narkoba, perdagangan senjata dan lain-lain, uang yang tidak jelas, uang money laundering dan sebagainya. Nah, ini kita akhirnya tidak. Dan itulah yang membuat saya berani ketika kemarin acara kongres di gereja, saya berani berbicara di depan forum bahwa saya bilang jangan pencuri dalam pelayanan. Karena ada memang pejabat gereja yang menyalahgunakan wewenang itu, dan saya tegur keras, dan saya tidak ada yang bisa membantah saya. Karena saya tidak melakukan itu. Puji Tuhan, itu bukan karena kemampuan saya, tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan, dan juga dukungan daripada orang-orang di sekitar saya. Kalau mereka tidak mendukung saya dalam doa dan nasihat, tentu saya bisa jatuh, bisa berbahaya, jatuh ke dalam ya sesuatu yang bisa membahayakan diri saya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita harus punya prinsip yang kuat, mempertahankan kebenaran. Karena itulah yang akan menjadi modal kita untuk berbicara di depan orang. Kalau tanpa kita mempertahankan prinsip yang benar dalam Tuhan, kita nggak akan berani berbicara sama orang. Kita nggak akan berani menegur orang, karena orang akan mengembalikan tuduhan itu kepada diri kita sendiri. Nah, ini satu peringatan Yakobus kepada kita. Satu motivasi bahwa Ayub pun mendapatkan upah yang luar biasa, ganjaran yang luar biasa dari Tuhan karena dia bertekun. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir yang dalam kitab Yakobus 5 ini saya akan bacakan. Nah, ini sangat menarik sekali. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendak kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpan dari kebenaran, dan ada seseorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Puji nama Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini juga menjadi satu harapan buat kita semua, menjadi satu motivasi, satu trigger bahwa tidak selamanya orang yang mempunyai predikat sebagai pendeta itu hanya orang-orang khusus ya yang mendapatkan mandat untuk melakukan ya memiliki kuasa Tuhan. Tetapi di sini dikatakan ya ada motivasi dari Yakobus, dia memberikan contoh pada ayat yang ke-17 ya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, satu hal yang luar biasa. Elia adalah manusia biasa. Para nabi, rasul-rasul itu juga manusia biasa. Ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan yang diberikan itu sama untuk kita semua. Sama untuk kita semua. Tidak ada orang yang punya kelas khusus ya, bahwa ini orang-orang golongan khusus yang memang hanya
di dalam mereka lah itu ada kuasa. Tapi bagi kita yang sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh bertekun, sungguh-sungguh meyakini dalam iman kita, maka kita akan memiliki kuasa itu. Dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan setiap orang yang menerimanya, menerima Tuhan Yesus diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya, kita punya otoritas yang sama, kuasa yang sama. Betul bahwa ada juga ya, ada juga orang yang lemah imannya yang perlu ya, yang masih belum mencapai level iman yang tertentu, dia harus minta kepada para penatua jemaat untuk mendoakan. Tetapi bahwa itu bukan berarti bahwa kita yang biasa ini, yang bukan dalam jabatan penatua, hanya jemaat biasa tidak memiliki kuasa itu. Ya, sebetulnya dalam satu pelayanan, dalam satu gereja, alangkah indahnya kalau di antara jemaat, selain hamba Tuhan, selain pendeta-pendeta, selain gembala, selain para majelis, ada jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki karunia-karunia roh. Ya, dari antara 9 karunia roh itu ada di antara jemaat yang memiliki itu. Wah, itu sangat luar biasa sekali. Gereja itu akan hidup. Karena jemaatnya itu ada yang bisa berbahasa roh, ada yang bisa melakukan mujizat, ada yang bisa melihat, ya, ada yang bisa bernubuat, dan lain-lain dan lain-lain. Itu sangat luar biasa. Karena seorang gembala juga belum tentu dia bisa punya, ya mungkin dia ada karunia yang ada pada dia, karunia bernubuat ya, menyampaikan kebenaran firman. Tetapi ya kalau di antara jemaat itu ada karunia-karunia lain yang tumbuh di dalam jemaat, itu sangat luar biasa. Menunjukkan bahwa gereja itu gereja yang betul-betul ada dalam pengajaran yang benar. Dan ini juga membuat kita juga jangan khawatir, jangan takut, karena kalau dalam keadaan kita jauh, ya, yang tadi saya katakan di awal bahwa Yakobus mengirimkan surat ini kepada orang-orang Kristen Yahudi di perantauan. Dan mungkin pada masa itu rasul-rasul itu sangat sedikit. Jumlah orang pelayan-pelayan Tuhan itu masih sangat sedikit ya. Masih sangat sedikit mereka. Bagaimana bisa, saya bayangkan ya, kalau mereka berlayar antar benua itu makan waktu berapa bulan itu. Bisa 7 bulan, bisa 6 bulan, bisa berapa bulan. Dengan perahu layar ya. Perahu layar dan mungkin sedikit pakai tenaga manusia untuk mendayung. Nah, itu bayangkan ya, bagaimana harus melayani orang percaya yang begitu jauh sekali. Tetapi Yakobus mengatakan, kamu pun orang biasa, kalau kamu bisa bertekun bersungguh-sungguh seperti Elia, kamu berdoa dalam imanmu, kamu percaya, kamu yakin, maka kuasa itu juga bisa terjadi. Itulah pesan yang disampaikan Yakobus kepada 12 suku Israel di perantauan, orang-orang Yahudi Kristen. Nah, supaya mereka, kalau rasul-rasul itu tidak bisa sampai kepada mereka, tidak bisa bertemu langsung dan melayani mereka, mereka bisa melakukan mujizat. Nah, yang penting memiliki iman yang teguh, doa dengan sungguh-sungguh, dan jangan ada keraguan sedikit pun. Dan ini menjadi satu penguatan untuk mereka di rantau, supaya jangan sampai mereka bisa menjadi apatis. Kadang-kadang kita bisa kecewa menunggu hamba Tuhan. Waduh, ini Pak Pendeta, kita minta dia datang, ya, gembala datang untuk kunjungi, supaya menumpangkan tangan. Nah, kalau iman yang sudah bergantung kepada harus gembala datang atau pendeta datang, ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengajarkan jemaat dengan baik. Bahwa betul kita melayani mereka, wajib kita mengunjungi, mendoakan mereka. Tapi dalam keadaan tertentu, seorang hamba Tuhan juga terbatas. Dia terbatas sekali. Terbatas lagi sekali. Sehingga kalau ada orang-orang yang belum dewasa iman, dan itu saya mengalami dalam penggembalaan. Dan bahkan yang belum dewasa iman itu bukan jemaat biasa, pendeta gitu. Ketika sakit, masuk ke rumah sakit, dan saya dalam keadaan yang tidak bisa mengunjungi, tapi setelah beliau keluar dari rumah sakit, saya kunjungi, datang dengan sedikit berkat, saya doakan, saya dengan tim, tetapi dia sudah terlanjur kecewa, dan dia tidak mau kembali lagi ke gereja, tidak mau lagi datang. Nah, ini iman yang masih bergantung kepada kehadiran pelayan. Nah, di sini Yakobus memberikan motivasi buat orang-orang, ya, terutama buat kita semua juga, jemaat-jemaat yang saat ini, ya, anak-anak Tuhan, jangan terlalu kultus individu sehingga merasa kalau tidak dikunjungi oleh pendeta itu maka
Tuhan tidak bisa menjawab doa, tidak juga. Berdoa saja sungguh-sungguh, bertekun saja, ya yakin saja, jangan ada celah keraguan sedikit pun, maka Tuhan bisa menyembuhkan. Ya, menyembuhkan itu bisa dengan berbagai cara, lewat proses, ya. Ya, proses penyembuhan yang bertahap, bisa juga terjadi mujizat secara supranatural, tiba-tiba langsung bisa menjadi sembuh, bisa juga lewat berbagai media obat-obatan dan lain-lain. Banyak cara Tuhan untuk menyembuhkan kita. Kita tidak bisa membatasi ya cara Tuhan menyembuhkan kita. Memang ada dalam bagian ini juga mengatakan bahwa dengan penatua-penatua itu datang dan berdoa, ya, menumpahkan tangan, mengoleskannya dengan minyak. Itu salah satu cara saja yang disarankan, tetapi Tuhan tidak terbatas dalam caranya. Begitu banyak cara Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang buta, Tuhan Yesus mengoleskan tanah yang sudah diludahi dan kemudian dicampur dan dioleskan ke matanya dan dia menjadi sembuh. Jadi Allah itu kaya dalam berbagai cara penyembuhan. Tetapi kadang-kadang dalam situasi tertentu apa yang ada kita bisa mempergunakannya. Yang kita yakini itu bukan medianya, tetapi Yesusnya, ya, yang bekerja lewat media itu. Yang sampai kita mengkultuskan minyak, lalu akhirnya ya seperti yang terjadi kita sempat mendengar juga ada yang mengatakan bahwa oh ini pokoknya kalau oleskan minyak tidak mati, tidak akan ketabrak, tidak akan begini, tidak akan begitu. Ya, kalau memang dia oleskan minyak lalu otaknya konyol juga tetap saja lewat saja gitu, tetap mati saja. Ya, tidak ada jaminan itu. Nah, mengoleskan minyak lalu udah seperti manusia super dan tidak akan kena apa-apa. Nah, pencobaan-pencobaan itu yang Tuhan izinkan itu terjadi, itu juga untuk mendewasakan kita, ya, untuk mendewasakan kita. Dan kadang-kadang kita harus berada dalam situasi di mana ya sama seperti saya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya itu ada dalam satu situasi di mana saya tidak sejak kecil itu saya punya semacam ada sedikit gangguan di jantung ya, jadi sering berdebar kencang dan keringat dan seperti orang mau putus nafas ya itu dan sampai hari ini terjadi. Tetapi dengan keadaan yang seperti itu saya sudah berdoa, berusaha, berobat, tetapi Tuhan izinkan itu masih ada sampai saat ini. Kenapa? Satu hal yang saya syukuri bahwa dengan sakit seperti ini juga saya masih bisa melayani dan masih bisa kemana-mana ya mengunjungi saudara-saudara seiman, berbagi dan terus melayani mereka dan sebagainya ya. Dan kemudian dalam yang saya syukuri bahwa dengan situasi yang seperti ini juga saya sampai hari ini Bapak Ibu puji Tuhan ya tidak untuk takabur ya dan sebagainya, tapi satu kesaksian bahwa saya tidak pernah sentuh rumah sakit sampai hari ini dengan situasi seperti ini. Nah, anak-anak saya pernah melihat bagaimana saya itu nafas satu-satu di ujung hidung dan ada teman-teman pelayan Tuhan, orang gereja datang dan melayani saya, tapi sudah dipijit-pijit sebentar, diolesin minyak kayu putih dan suruh berbaring, suruh tenang sebentar, sudah ya kembali sehat lagi. Dan puji Tuhan sampai hari ini, kadang-kadang dengan sakit yang ada pada diri kita itu Tuhan ingin kita bergantung sama Dia. Tuhan ingin kita mengandalkan Dia. Kita betul-betul meyakini Dia. Dan itulah yang menjadi keyakinan saya. Pada masa COVID, satu kesaksian sebelum menutup bagian ini, pada masa COVID banyak orang begitu takut dan mereka berubah mindsetnya, berubah imannya, cara berpikirnya, sudut pandangnya berubah. Bahwa seolah-olah hidup mereka itu bergantung dengan masker dan kemudian suntikan-suntikan dan obat-obatan herbal dan segalanya. Pada saat itu saya klaim berkali-kali, ya, dan saya juga mengalami. Saya mengalami dalam situasi itu memang saya mengalami dan begitu ada dalam satu situasi di mana itu aura dari muka saya itu udah aura kematian betul-betul. Dan pada saat itu saya hadir di satu acara di Senayan, gedung DPR MPR dalam diskusi nasional. Nah, saya hadir di situ dalam keadaan sakit, ketemu dengan ada tokoh-tokoh ya kiai-kiai dan pemuka-pemuka rohaniawan Islam itu juga dalam keadaan sakit yang sangat ini. Dan saya lihat foto saya sendiri, saya jadi takut juga. Tetapi satu hal saya klaim dalam hati saya. Saya klaim dalam hati saya, dalam pikiran saya bilang Tuhan, Engkaulah pemilik kedaulatan atas kehidupan saya. Hidupku ada sepenuhnya dalam genggaman-Mu. Hari ini kalau umpamanya situasi seperti ini, ya ancaman maut itu mengarah kepada kita semua, kepada saya, tetapi karena keyakinan saya itu,
Saya bilang hari ini Tuhan mau panggil juga terserah. Itu engkau berdaulat atas hidup saya. Nah, dan itu tidak merubah, menggeser posisi iman saya. Saya tetap meyakini bahwa Tuhan pemilik kedaulatan atas kehidupan saya. Dan puji Tuhan sampai hari ini sehat, dan atas kehendak Tuhan saya masih terus melayani. Dan ini menjadi satu penguatan buat kita. Dimanapun kita berada, ya kita jauh dari hamba Tuhan, kita jauh dari mungkin gereja yang melayani kita, tetapi iman kita jangan bergeser. Tetap yakin, bertekun dalam doa, dan terus ya kita hidup dalam kebenaran dan nilai-nilai firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa menutup renungan firman Tuhan singkat ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur hamba sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang hamba pahami, dan kami akan melanjutkan pada sesi berikut. Kami serahkan FWF Osaka ke dalam tangan Tuhan, kiranya terus memakai lembaga ini sebagai saluran berkat bagi banyak orang, dan kami berdoa kiranya para pengurusnya diberkati Tuhan, sehat selalu, dan terus melayani dalam wadah ini. Terpujilah namamu Tuhan. Hamba terbatas dalam kata-kata, tapi kiranya Roh Kudus Allah senantiasa memberikan pengertian-pengertian yang baru bagi kami semua, menguatkan iman percaya kami, dan sekalipun kami jauh dari orang-orang yang melayani kami dalam lembaga kerohanian gereja dan lain-lain, walaupun kami ada di tanah rantau, kami ada dimanapun, tetapi Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan ingatkan kami akan kebenaran firman-Mu supaya kami terus yakin dan tidak bergeser iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.